Halo guys, apa kabar? Kali ini kita bahas salah satu gerakan yang lagi rame banget di dunia game. Dan mungkin bakal ngaruh ke masa depan semua game yang kalian punya. Pernah nggak kalian beli game mahal, udah siap main, tapi pas dibuka malah muncul tulisan server sudah dimatikan, game tidak bisa dimainkan. Nah, inilah inti dari gerakan yang lagi rame banget, Stop Killing Games. Gerakan ini meledak gara-gara kasus The Crew. Game racing open world ini dirilis Ubisoft tahun 2014. Tapi ironisnya, meski kontennya bisa single player, gamenya tetap butuh koneksi internet. Lalu, pada April 2024, Ubisoft matikan servernya. Hasilnya, gamenya sepenuhnya tidak bisa dimainin. Media seperti Games Radar melaporkan kontroversi ini lewat artikel. Ubisoft mengatakan kamu tidak bisa mengeluh, karena mereka menutup The Crew karena kamu tidak pernah benar-benar memilikinya, dan kamu tidak tertipu oleh kurangnya versi offline untuk mengakses video game berusia 1 dekade yang dihentikan. Yang bikin ini makin panas adalah video dari Ross Scott, kreator Accursed Farms. Dia menyebut ini sebagai penghilangan properti digital yang sudah dibayar. Dan ternyata ini bukan kasus satu-satunya. Banyak game lain bernasib sama, kayak Battlefield Mobile, Babylon's Fall, sama Anthem. Dari sinilah gerakan Stop Killing Games lahir. Tujuannya, kalau game dimatikan, harus ada solusi, patch offline kek, server komunitas kek, atau akses ke backend. Pokoknya gamer tetap bisa mainin yang sudah mereka beli. Bahkan Ross dan timnya bikin petisi ke Uni Eropa dan Inggris. Minta hukum baru yang wajibkan publisher menyediakan opsi jika server dimatikan. PC Gamer membahas gerakan ini di artikelnya. Para gamer berupaya mendapatkan kemenangan hukum yang akan menghentikan para pengembang agar tidak membuat game online tidak dapat dimainkan. Ini merupakan serangan terhadap hak konsumen dan pelestarian media. Petisi Stop Killing Games yang terdaftar di situs resmi European Citizens Initiative kini telah mencapai hampir 600.000 tanda tangan. Mereka menuntut agar publisher wajib memastikan game tetap playable meski layanan online-nya dihentikan. Inisiatif ini menuntut agar publisher yang menjual atau melisensikan video game kepada konsumen di Uni Eropa, termasuk fitur dan aset terkait, wajib menjaga agar game tersebut tetap dalam kondisi fungsional, dalam kurung dapat dimainkan. Masalahnya, ini nggak mudah. Dari sisi teknis, banyak game modern terlalu bergantung pada server. Bahkan, mode AI pun dijalankan lewat cloud. Dari sisi hukum, ada lisensi musik, engine, atau aset yang tidak bisa dibagikan ulang. Dan secara bisnis, publisher males repot. Kayak, nggak ada cuan, ya tutup aja. Tapi bukan berarti mustahil. Blizzard sempat rilis patch offline untuk StarCraft. Epic buka akses ke server lama Unreal Tournament. Komunitas hidupkan kembali City of Heroes lewat server private. VGC News juga menyoroti aspek hukum ini. Pemerintah Inggris menyatakan tidak ada kewajiban hukum agar game tetap bisa dimainkan. Jadi tuntutan Stop Killing Games realistis nggak? Menurutku, realistis. Kalau ada niat baik dan tekanan hukum. Gerakan ini nggak minta semua game diselamatkan, cuma minta supaya gamer tetap punya akses ke game yang sudah mereka beli. Meskipun sama-sama menyoroti isu soal matinya game digital secara sepihak, komunitas ternyata nggak sepenuhnya solid. Perdebatan mencuat setelah developer indie Pirate Software menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap pendekatan gerakan Stop Killing Games yang dinilai terlalu umum dan tidak realistis. Menurut laporan dari Times of India, Pirate Software menyebut gerakan ini tidak jelas, tidak realistis, bahkan berbahaya bagi developer game. Mereka menyuarakan bahwa hukum atau regulasi yang terlalu menekan publisher bisa merugikan studio kecil atau indie yang punya keterbatasan teknis dan finansial. Bagi Pirate, isu ini harus dibicarakan dengan hati-hati, dan solusinya tidak bisa disamaratakan untuk semua skala developer. Ross Scott di sisi lain tetap mempertahankan pendekatannya yang lebih keras. Ia menekankan bahwa jika tidak ada tekanan publik yang kuat, publisher besar tidak akan berubah. Dia memilih gaya kampanye langsung lewat video panjang, kritik tajam, dan menyuarakan keresahan gamer secara terang-terangan. Diskusi tentang perbedaan pandangan ini
juga ramai di Reddit. Kemarin, Moist Critical membuat video untuk mendukung pembaruan terbaru gerakan Stop Killing Games. Hari ini dia merilis video lanjutan yang secara khusus mengkritik sikap dan pola pikir Pirate Software serta cara dia menangani kontroversi. Tweet ini menyoroti bagaimana reaksi komunitas cukup keras terhadap pendapat Pirate Software dan memperlihatkan polarisasi di antara gamer soal cara paling efektif melawan praktik penghapusan game digital. Kalau kita lihat lebih dalam, gerakan seperti Stop Killing Games ini muncul karena satu hal, rasa kecewa dan frustasi dari gamer yang merasa ditinggalkan. Ya bayangin aja ya, kalian beli game, sudah bayar penuh nih, tapi tiba-tiba game itu dihapus atau servernya dimatiin dan gak ada alternatif lain. Ini bukan cuma soal hiburan digital, ini soal hak akses terhadap produk digital yang dibeli secara sah. Di industri lain, kayak film atau musik misal, kita masih bisa nonton atau dengerin setelah bertahun-tahun. Tapi game bisa hilang begitu aja karena satu keputusan dari publisher. Apakah semua game bisa diselamatkan? Ya menurutku nggak juga sih. Tapi paling nggak harus ada usaha lah. Kasih patch offline kek gitu. Izinin server komunitas kek. Atau simpen di arsip. Dan kita gamer juga perlu sadar. Selama kita diem aja, yang kayak begini tuh bakal terus terjadi. Gerakan ini jadi pengingat bahwa dunia digital bukan berarti kita kehilangan kendali. Justru, kita harus lebih aktif menjaga apa yang kita punya. Karena sekali game mati, bukan cuma file-filenya yang hilang, tapi pengalaman, momen-momen yang pernah kita nikmati ya juga hilang. Oke, mungkin itu aja dari aku. Jadi gimana menurut kalian guys? Apakah publisher memang berhak mematikan game tanpa solusi? Atau kita perlu hukum baru yang lindungi gamer? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.